Udah. Hai, saya Gita. Saya Dandi. Hari ini kita bikin kontennya itu kita diberi pertanyaan oleh tim, tapi pertanyaan itu rahasia. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus, tonton terus sampai akhir. Kenapa memilih bidang skincare? Karena Memilih berbisnis di bidang skincare sebenarnya itu awal-awal ya. Untuk awal-awalnya itu kayak karena nggak sengaja juga, karena awalnya suamiku tuh dulu salesnya skincare, salah satu skincare gitu. Terus aku bantu jual, lah kok berkembang dan akhirnya aku mulai untuk membuat produk baru sama suamiku. Jadi kayak nggak sengaja sih sebenarnya. ya nggak tahu, nggak sengaja ini. Kebetulan aja saya keterima di salah satu perusahaan skincare dulu. Akhirnya daripada kecek-kecek setengah-setengah langsung jegur, katanya orang tua. Kalau bayangan dari awal pacaran udah ada beberapa kali bisnis yang kita bikin, tapi beda-beda ya, bisnisnya beda-beda. Jadi sampai akhirnya kita di bisnis skincare ini online shop sih. Jadi dari dulu tuh pas waktu pacaran tuh beberapa kali juga kita bikin bisnis bareng. Jadi kalau misalkan pandangan sih emang dari awal komit pacaran udah komit untuk bisnis bareng. Kalau kebayang memang dari dulu cita-cita memang nggak mau ini, memang pinginnya bisnis. Emang dari kuliah udah keinginan udah mau bisnis sama kita dulu pas pacaran. Jadi kepinginnya itu kita itu berhenti dari perusahaannya, nanti tak bukain bisnis. Itu memang dari awal. Suka dukanya, wah banyak banget sih. Kalau untuk dukanya nih sampai sekarang masih aku ingat tuh dulu. Suka duka. Suamiku tuh pernah sampai diusir. Jadi dia sempet pernah diusir sama bapak mertua temanku sendiri. Jadi sempet cekcok lah ya sama bapak mertua temanku sendiri waktu mau nganter pesanan ayam. Jadi dulu tuh kita sempet bisnis ternak ayam gitu loh. Tapi akhirnya bisnisnya juga sampai gagal, dan ya itu sih dukanya banyak banget sih. Sempet ditipu juga, beberapa kali ditipu juga sampai ratusan juta. Terus banyak barang yang sampai expired jadi nggak sesuai ekspektasi. Juga sempet kita tuh bisnis hijab, udah keluar duit ratusan juta, barangnya sampai sekarang tuh belum laku. Banyak banget sih, tapi menurut aku tuh banyak ada hikmah di balik itu semua, karena dari situ kita juga bisa belajar sih mana sih yang sebenarnya harus kita skip dan mana sebenarnya harus kita asah lagi. Saya nggak pernah merasa duka sih, tak nikmati semua prosesnya. Tanpa modal. Jadi dulu ngawali awal bisnis skincare itu memang saya udah dipercaya sama beberapa orang. Jadi ya intinya bisnis kan nggak perlu punya modal, yang penting kan koneksi dan trust. Jadi modalnya hanya kepercayaan. Modal paling sedikit waktu aku sama-sama berbisnis ya 0 rupiah, bahkan minus. Jadi waktu awal-awal online shopan itu modalnya ngutang, alias kita tuh dapat kayak utangan gitu, jadi nggak ada modal, malah minus. Wah itu ngaruh banget. Tapi kan aku punya 2 bisnis ya. Yang pertama itu kan brand aku sendiri, yang kedua itu aku punya online shop juga, jual brand-brand lain. Yang paling berpengaruh ini yang kedua. Kalau untuk di Xavier itu alhamdulillah banget, justru di pandemi ini lagi meningkat. Jadi grafiknya lebih meningkat dari sebelum pandemi gitu. Cuman ya kalau yang online shop satunya itu parah, kelihatan banget sih. Tapi ya semuanya tuh kita wajib syukuri aja. Ya pengaruh sih, cuman alhamdulillah memang Xavier, aku dulu Xavier itu fokusnya malah pas awal-awal pandemi. Jadi ya
tetap kita hadapi. Alhamdulillah kita naiknya di awal pandemi. Suamiku nggak mau, karena suamiku tuh orangnya idealis ya, jadi dia nggak mau diatur. Sampai sekarang pun dia nggak mau menerima investor masuk untuk jadi investornya di Xavier atau brandku. Jadi kalau itu sih kayaknya enggak. Mungkin kalau misalkan kayak kita bisnis bareng, itu masih ada kemungkinan ya. Tapi kalau misalkan ada investor yang masuk ke Xavier gitu, suamiku kayaknya nggak mau sih. Kalau aku sih tergantung. Kalau investor ini tidak terlalu ikut andil dalam usahanya, mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kalau terlalu ikut campur, saya rasa nggak dulu. Intinya kalau De Xavier nggak mau nyemplung di kolam yang udah penuh. Jadi sekarang lagi in misalkan skincare dengan tipe seperti ini, misalkan. Jadi kalau pemikiranku, kalau kita ngeluarin produk yang sama dengan itu dan ikut berkecimpung di kolam yang sama, jadi nggak akan tampak. Jadi memang kita berinovasi mencari kolam sendiri meskipun kecil, yang penting kita tampak sendiri. Jadi nggak pernah merasa ada pesaing dan lain-lain sih. Kalau untuk bertahan dan bersaing ya kita harus beda dari yang lain gitu loh. Jadi kita buat produk yang berbeda dari produk-produk yang ada di pasaran, khususnya body care ya. Kita harus punya yaitu tadi unique selling. Dan aku yakin produk yang di Xavier ini beda gitu loh dari produk-produk body care lainnya. Karena itu tadi kita kan pengen bikin produk yang sesuai karakternya di Xavier. Di Xavier itu fokus untuk the dark spot ya, fokus untuk dark spot sama stretch mark. Jadi body care yang fokusnya ke situ, konsennya ke situ. Kenapa aku bikin body oil? Karena aku pingin bikin satu produk yang isinya itu dia bisa ngebooster si body serum itu tadi. Jadi untuk proses dari si body serum itu tadi bisa lebih cepat dengan penggunaan si body oil ini. Gitu. Jadi kayak kawin gitu loh, antara si body serum sama body oil ini bisa kawin gitu loh. Ya kita ingin melengkapi ini sih, perawatan body care. Kita kan fokus ke body care dan ke dark spot, kan jargonnya kan udah terlanjur kayak gitu di masyarakat, kita diterimanya seperti itu. Jadi ya kita lengkapi aja kekurangannya, salah satunya dengan body oil. Kalau di pabrik itu kan pasti ada R&D-nya ya. Jadi itu kayak dia itu kayak formulatornya. Cuman aku pribadi tuh dari dulu nggak pernah mau 100% bergantung sama formulator. Jadi aku anggap formulator itu cuman sebagai ya formulator aja. Cuman kalau misalnya formulanya itu biasanya itu 90% dari aku. Jadi kayak aku ngulik-ngulik sendiri. Jadi aku riset dulu di produk-produk yang lain, produk-produk serupa ya. Biasanya aku nyarinya di brand luar gitu loh, brand luar aku beli dulu, riset dulu, terus cek lagi mana yang lebih pas, dan itu nanti aku bakalan konsultasikan sama si tim R&D ini. Cocok nggak ini kalau misalkan ini di mix sama ini, bagus nggak hasilnya. Jadi emang semua produk yang di Xavier itu alhamdulillah 90% tuh dari aku sendiri sih, yang kayak yang request minta pakai ini, jadi nggak 100% kita ikut pasrah sama si R&D, enggak. Aku enggak kayak gitu sih. Itu kebetulan istriku. Jadi istriku yang banyak permintaan ke pabriknya, dan kita memang nggak mau diatur kan kita ada R&D-nya, kita nggak mau diatur oleh R&D-nya. Mungkin ya dia ngasih masukan, cuman biasanya istriku rewel minta tambahan-tambahan yang lain-lain. Jadi itu istriku. Jujur. Kedepannya ya semoga kita tetap berinovasi terus dan melebarkan sayap ke seluruh penjuru masyarakat Indonesia. Harapannya bisa menjadi brand body care terbaik di Indonesia nomor 1. Itu aja sih. Terserah mereka sih, kita sebagai orang tua tuh kayak
nggak punya hak untuk ngatur mereka kedepannya jadi kayak gimana. Itu hak mereka sih. Cuman kita tetap ngarahin gimana caranya nanti mereka bisa nerusin bisnis orang tuanya. Terserah anak-anak sih. Dalam artian saya nggak berekspektasi lebih anak saya harus jadi apa. Jadi mereka senang dengan kehidupannya masing-masing dan menjalani apapun yang dia suka, itu menurut saya udah sukses. Bukan dari nilai mata uang saja. Jadi merdeka. Tips menjadi pengusaha yang sukses versi aku ya harus berani bikin produk itu. Kalau untuk produk ya, jadi harus berani bikin produk yang beda, jadi harus berani bikin sesuatu yang beda dari yang lain, harus berani berinovasi, harus berani juga untuk apa ya, nyetok produk lah ya, mungkin ya, nyetok produk lebih banyak, dan intinya harus berani aja sih, harus yakin aja. Tips menjadi pengusaha yang sukses, yang pertama kalian harus berkarakter, dan yang kedua kalau udah terbentuk apa yang udah terpikir dan terbentuk apa yang akan kalian jalankan, kalian harus pede dan percaya diri untuk menjalani bisnis tersebut. Udah.